Hai semua, apa kabar pagi hari ini? Bagaimana kalian seminggu ini? Wah, tentunya senang ya. Paling enggak dalam seminggu ini kita dapat 1 hari libur. Sudah libur, kita juga dapat berkat ya. Bagi yang dapat berkat, tapi yang bagi yang enggak juga enggak apa-apa karena kita dapat libur 1 hari. Nah, mari kita pada pagi hari ini kita mempersiapkan diri untuk masuk ibadah kita pada hari ini, dan kita kembali mengingat bahwa berkat yang kita terima itu bukan karena kita, itu semua karena pemberian Tuhan kita. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya, bukan karena kebaikanku, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilidaku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karena bila aku punya semua daripadanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila aku dipakai, bila aku dipas, semua karenanya. Semua karena anugerahnya diberi
Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Mengingat kembali dalam seminggu ini, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Begitu banyak hal yang mungkin kami tidak bisa menghitung satu persatu Tuhan. Tapi kami tahu itu semua bukan karena kami. Itu semua karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami kembali Tuhan untuk memohon ampun atas segala apa yang telah kami lakukan. Dalam seminggu ini begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Sedikit banyak kami pasti melakukan sesuatu yang mengecewakan Engkau. Tuhan, kami datang untuk memohon ampun. Dan kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau selalu panjang sabar. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau rela menggantikan kami. Engkau juga mau terus-menerus menghapus dan menggantikan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang untuk beribadah Tuhan. Kiranya Engkau persiapkan hati kami Tuhan. Sehingga kami bisa datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, kita masih dalam perayaan Imlek ya. Masih hawa-hawanya masih hawa Imlek ya. Kalau kita tahu bahwa Imlek itu biasanya identik dengan apa? Dengan warna merah atau lampion-lampion. Bahkan juga mungkin angpau makan-makan ya kan. Dan salah satunya yang tidak ketinggalan apa? Jeruk, iya benar. Buah jeruk ini pada umumnya adalah menunjukkan keberuntungan menjelang perayaan Imlek. Nah, simbol ini menggambarkan harapan bahwa sepanjang tahun ke depan diharapkan bahwa ada suatu keberuntungan dan kesejahteraan. Nah, selain itu, rasanya dari buah jeruk ini juga memberikan suatu makna. Jeruk ini kadang-kadang memiliki rasa apa? Ada yang rasa asam, ada yang rasa manis, bahkan juga ada yang pahit atau bahkan juga ada yang sepet ya, getir ya. Nah, kalau kita lihat dari rasa itu juga mengandung makna bahwa bagaimana kehidupan kita itu tidak pernah lepas dari rasa manis, rasa pahit, ataupun rasa asam dan bahkan juga sepet. Tetapi kita tahu bahwa walaupun kehidupan kita mungkin mengalami up and down, kita punya seseorang yang kita bisa bergantung. Kita punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita pada saat kita memerlukan Dia. Kalian ingat gak cerita Gracia yang minggu lalu? Dia adalah orang yang percaya dan taat. Dan itu yang Tuhan mau untuk kita taat dan percaya. Gracia taat dengan menggunakan talenta yang Tuhan berikan. Gracia juga percaya kepada kasih dan firman Tuhan. Dia lebih percaya Tuhan dibandingkan pada kekuatan dan pengertiannya sendiri. Dia terus percaya kepada rencana Tuhan dalam hidupnya. Tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri.
percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Selama beberapa minggu ini Engkau menunjukkan kami contoh-contoh orang-orang yang kami bisa belajar Tuhan. Engkau menunjukkan bagaimana juga dari mereka. Bagaimana begitu besar kasih-Mu. Begitu luar biasanya Tuhan kami. Pada pagi hari ini kami mau belajar lagi Tuhan. Dari salah satu contoh yang Engkau berikan di Alkitab. Bantu kami Tuhan untuk mengerti apa yang Engkau mau untuk kami mengerti. Bantu kami juga Tuhan untuk kami bisa bukan hanya mengerti. Tetapi kira-kira apa yang Engkau mau untuk kami lakukan. Dalam seminggu ke depan ini Tuhan. Tuhan kiranya Engkau berbicara kepada setiap dari kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kita lihat di sini teman-teman pasti banyak yang suka main games yang strategi, yang modelnya perang kayak ML, PUBG atau Clash of Clans, wah atau banyak yang lainnya ya. Nggak usah tahu bahwa kalian pasti banyak yang main. Nah kita ini lagi coba berandai-andai ya. Bagaimana kalau misalnya kita lagi perang, terus kita juga udah tahu musuhnya kita siapa dan kekuatannya apa. Misalnya musuh kita punya 10.000 pasukan. Kira-kira untuk menang kita butuh apa? Pasti yang banyak bilang, wah kita juga butuh pasukan yang lebih banyak. Ataupun kalau tidak lebih banyak paling enggak sama. Tetapi yang pasti dengan orang-orang yang lebih kuat, lebih pintar dan lebih jago. Gimana kalau kita punya pasukan yang banyak tapi mereka semua pada sakit atau mereka belum terlatih atau noob ya. Kita pasti butuh pasukan yang lebih banyak dan lebih hebat untuk menang. Nah sekarang kita berandai-andai lagi ya. Kalau kita punya pasukan nggak sampai 1.000. Bayangkan tadi 10.000 kita nggak punya sampai 1.000. Terus mereka semua itu noob, cupu. Belum lagi mereka nggak benar-benar terlatih dan kepepet. Tapi kita kepepet karena musuh sudah mau menyerang. Dan jumlah musuh kita tadi ribuan. Dan mereka semua ahli pedang dan senjatanya juga canggih-canggih dibandingkan kita punya. Wah, kalau kayak gitu kalian berani maju enggak? Pasti kalian enggak lah ya, kalian pasti enggak berani untuk maju ke dalam peperangan itu. Kalian juga pasti mikir-mikir, mau main atau enggak ya? Mau maju atau enggak? Udah pasti mundur duluan. Karena kalau kita lihat di atas kertas, kita pasti kalah. Nah, itu juga yang dirasakan dan dipikirkan oleh tokoh kita hari ini. Siapa dia? Gideon. Nah, siapa Gideon ini? Kisah Gideon itu dicatat di Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 7 ayat 25. Gideon ini merupakan salah satu hakim besar yang dicatat di kitab Hakim-Hakim. Nah, kalian ingat kan? Bukan karena badannya dia gede seperti Hulk atau Kapten Amerika. Tapi dia disebut sebagai hakim besar atau major judge karena dia punya cerita lebih banyak. Ceritanya lebih dicatat lebih banyak dibandingkan hakim-hakim kecil. Nah, kalau kita bicara tentang hakim-hakim, tidak terlupakan dengan siklusnya Israel. Kalian ingat kan ya, ada 7 fase. Nah, kalian sambil kita belajar mengenai Gideon, kalian coba kembali mengingat apa saja yang terjadi di dalam kisah Gideon ini. Kita lihat siapa sih musuhnya Gideon. Minggu lalu kita belajar tentang Deborah dan dia berhadapan dengan siapa? Yabin, yaitu raja Kanaan. Nah, Gideon ini berhadapan dengan bangsa Midian. Dan kita baca ya di Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 2 bilang begini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ingat ya. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu
orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat pelindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Nah, dibilang bangsa Midian menindas bangsa Israel selama 7 tahun. Wah, kalau kita lihat ini nggak tergolong lama ya. Kalau kita lihat minggu lalu, Deborah berapa tahun? 20 tahun, ya kan? Selama 20 tahun Israel ditindas oleh Raja Yabin. Tetapi kalau kita lihat orang Midian ini kelihatannya cukup bengis dan juga kejam. Karena dicatat sampai orang Israel itu bahkan sembunyi di gunung-gunung. Mereka ketakutan, saking takutnya mereka bersembunyi di pegunungan. Wah. Dan kalau kita lihat di ayat 3 sampai 6, itu menjelaskan lebih lanjut bagaimana orang Israel ini kan dulu mereka beternak dan juga petani. Nah, setiap kali mereka selesai menabur dan mereka setelah itu mereka menunggu untuk panen. Nah, orang Midian ini pinter. Orang Midian ini sama Amalek pada saat mereka panen, mereka merampas hasil panen daripada bangsa Israel. Semua dihabiskan, tidak ada disisakan. Bukan cuma hasil panen, tapi ternak mereka, domba, lembu, keledai, habis dirampas. Tidak ada satupun tersisa. Sampai dikatakan di Alkitab bahwa orang Israel jadi sangat melarat. Bayangkan ya, bukan cuma jatuh miskin, tapi sangat melarat. Kalau kita lihat memang dia cuma 7 tahun, tapi penderitaannya jauh lebih parah dibandingkan penindasan yang sebelumnya. Mereka kemudian apa? Ingat fasenya lagi apa? Mereka berseru kepada Tuhan untuk meminta tolong. Dan Tuhan menjawab. Tuhan berjanji akan membebaskan bangsa Israel. Ingat enggak? Siapa yang Tuhan utus? Hakim, benar. Yang diutus adalah hakim-hakim. Dan saat ini siapa yang Tuhan utus? Gideon. Gideon, apakah dia orang hebat? Bukan. Kalau kita lihat Gideon ini ternyata seorang penakut. Loh, kok bisa loh? Tahu dari mana kalau dia seorang penakut? Yuk kita lihat di ayat 11 ya. Dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abisier itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, pada saat itu malaikat datang, si Gideon lagi apa? Mengirik. Nah, mengirik itu adalah dia memisahkan biji gandum daripada kulitnya. Nah, kalau kalian lihat di gambar, biasanya orang mengirim gandum itu, dia itu di padang terbuka. Jadi tujuannya apa? Supaya kulit-kulitnya itu ditiup angin. Jadi akhirnya gandumnya bisa diambil. Nah, bukan hanya itu, Gideon ini sudah dia sembunyi-sembunyi, dia tuh mengiriknya di pemerasan anggur. Nah, pemerasan anggur pada zaman dulu itu adalah kayak sebuah lubang. Dan itu tempatnya pendek, jadi nggak kelihatan orang. Ya, kalau lihat di gambar itu. Jadi pada saat itu dia sembunyi di sana, kenapa? Karena dia takut pada orang Midian. Dia takut kalau gandumnya juga diambil oleh mereka. Dan bukan hanya itu, Gideon ini dari suku Manasye, yaitu kaum yang paling kecil. Dan Gideon juga paling muda saat itu. Jadi bayangkan, dia sudah itu dia juga ketakutan. Nah, selain itu, kalau teman-teman baca lagi, dia itu berkali-kali minta tanda kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia takut. Dan dia memang akhirnya pada saat itu Tuhan meminta dia untuk menghancurkan patung Baal. Tapi yang dilakukannya dia lakukannya pada waktu malam-malam. Kenapa? Supaya nggak ketahuan orang. Kenapa dia tidak mau ketahuan orang? Sekali lagi karena dia takut. Kalau kita lihat semua dicatat jelas dalam kitab Hakim-Hakim.
Ini teman-teman bisa baca ya secara detail ceritanya. Sangat menarik sekali. Nah, kalau kita lihat kenapa Gideon ini takut. Ya jelas lah. Karena di atas kertas kan orang-orang Midian ini memang lebih unggul. Bayangkan selama 7 tahun orang Israel itu ditindas habis-habisan. Mereka sembunyi juga ketahuan. Semua usaha mereka gagal. Mereka sudah kalah daripada Midian. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Apa yang Tuhan suruh atau perintahkan untuk mereka? Kita baca ya, tadi dikatakan di 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah menyelamatkan aku. Dikatakan di sini apa? Tuhan tuh berkali-kali bilang bahwa bukan karena Israel, tetapi Tuhan yang akan kasih kemenangan kepada Gideon. Gideon sudah dipanggil, akhirnya pada saat itu Gideon itu memanggil orang-orang Israel. Dia manggil orang yang pasti yang kuat dan yang bisa perang dong. Supaya pada saat mereka berperang paling enggak dia punya nilai plus. Dan agar saat itu mereka disuruh berkumpul. Ternyata ada berapa orang? Ada berapa orang? 32.000 orang terkumpul. Lumayan banyak ya. Bukan lumayan lagi, banyak itu hitungannya 32.000. Walaupun mereka mungkin ada beberapa yang masih kurang terlatih, tapi secara jumlah masih oke gitu ya. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang kebanyakan. Saat itu dia bilang pada mereka, kalau mereka takut suruh mereka pulang. Ternyata benar. Berapa yang takut? Ada 10.000 orang. Dia takut. Jadi tadi dari 32, 10.000 takut. Jadi sisa berapa? 22.000 orang. Wah, tapi apa yang Tuhan bilang? Tuhan bilang masih kebanyakan. Wah, dan saat itu Tuhan minta untuk dilakukan tes. Cara Tuhan mengetes juga suatu yang unik. Bukan seperti kalau kita mau berperang, kita pasti apa yang dites? Kalian pasti dites apanya? Kamu bisa berperang enggak? Kamu bisa pakai pedang enggak? Kamu bisa mukul enggak? Paling enggak itu kan. Nah, cara Tuhan menyuruh Gideon adalah bilang gini. Suruh mereka minum di pinggir sungai. Yang minum langsung dengan lidah disuruh pulang. Wah, benar-benar ekstrim cara tesnya ya. Dan kalian tahu berapa banyak dari mereka yang minum langsung dengan lidah? Ada 21.700 orang. Kira dari 22.000, 21.700 itu berarti dieliminasi. Sisa berapa? 300 tentara. Wah, benar-benar di-cut ya semuanya segitu banyaknya. Jadi tinggal 300. Bagaimana dengan 300 kamu bisa menang? Wah. Bayangkan tentara Midian pada saat itu dikatakan begitu banyak seperti pasir di laut. Wah, Gideon bagaimana? Apakah dia nekat mau maju? Apa dia takut atau pulang aja sekalian? Tapi Tuhan kita, Tuhan yang punya rencana. Pada saat itu Gideon masuk ke dekat perkemahan. Dia tujuannya untuk mengintai. Pada waktu dia mengintai, dia dengar cerita. Ada seorang tentara Midian bilang gini. Dia itu lagi mimpi. Ada sekeping roti jelai, roti gandum yang tergulir di perkemahan tentara Midian. Cuman gara-gara sekeping roti itu, perkemahan itu hancur, porak-poranda. Wah, pada waktu Gideon mendengar itu, dia langsung tahu bahwa itu adalah tanda dari Tuhan. Dia langsung susun strategi. Jadi dia langsung berkata, wah
Ini memang Tuhan yang memberikan dia punya confidence. Nah, pasukan yang 300 orang ini dibagi jadi 3 kelompok. Masing-masing ada berapa? Berarti 100 orang ya. Apa senjatanya? Bayangkan, senjatanya benar-benar tidak terbayangkan. Buyung atau dia bilang kendi kosong. Setelah itu namanya suluh atau kalau kita bilang obor dan sangkakala. Sangkakala itu seperti trompet. Gila ya, anti mainstream sekali dia punya alat perang. Tidak seperti alat perang yang kita tahu ya. Nah, apa ini? Apa yang dilakukan oleh Gideon? Nah, pada saat itu mereka disuruh berpencar. Mereka disuruh menunggu giliran waktu jaga tengah malam. Selain tentara pas tengah malam, kebanyakan juga mereka banyak istirahat. Jadi waktu ganti jaga itu pasti banyak yang bolong dan juga ada yang lengah. Pas waktu itu Gideon langsung tiup sangkakalanya yang dia pegang. Lalu 300 orang itu ikutan tiup sangkakala, teriak kencang-kencang sambil memecahkan buyung. Wah, kalau kita lihat jadi ribut ya. Tentara Midian yang lagi tidur, pada waktu itu mereka bingung, kacau. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka saling menyerang satu sama lain. Mereka menyerang diri mereka sendiri. Israel menang dong ya. Pasti karena semua pada saat itu mereka kekacauan, mereka sibuk. Dan karena itu Israel menang. Luar biasa ya. Teman-teman, kalau kita bayangkan sejak awal tentara Midian itu ada tentara yang sangat kuat. Mereka punya semua bahan makanan. Senjata mereka juga pasti canggih kan. Dan tentara mereka juga banyak. Bagaimana dengan bangsa Israel? Sudah sangat melarat. Senjatanya juga apa tadi? Buyung, suluh, sama sangkakala. Dan bahkan juga dengan suara teriak-teriak mereka. Dan juga apa? Jumlahnya juga cuma 300. Kita lihat di atas kertas. Kalau kalian mau belajar strategi perang, tidak mungkin 300 ini akan menang menghadapi tentara Midian. Tapi nyatanya mereka menang. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Wah, Tuhan sudah menyerahkan Midian ke tangan bangsa Israel. Tuhan menyadari bahwa manusia itu lemah. Tapi kita melihat Allah yang kuat yang memberi kemenangan. Israel lemah. Allah kita Allah kuat. Allah saja yang bisa membuat mereka menang. Teman-teman, selama berminggu-minggu kita terus diingatkan bagaimana itu manusia itu banyak yang jelek. Banyak lemahnya. Bukan cuma Israel. Kita pun sama. Wong kita sama-sama virus yang kecil aja kita takut. Kita gak bisa berkutik. Benar gak? Tapi teman-teman lihat. Dalam kelemahan ada janji Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Ada Tuhan. Yang lemah dalam tangan kuat Tuhan bisa dipakai untuk meraih kemenangan. Bukan karena manusianya, tetapi karena Tuhan. Kita sekarang mungkin banyak ketakutan. Kita punya banyak kelemahan. Teman-teman juga mungkin mikir, aku gak bisa ini, gak bisa itu. Atau aku juga gak pinter ini, gak pinter itu. Apalagi kalau kelas online, mendingan aku off cam aja. Supaya gak ditunjuk guru, biar gak disuruh jawab. Atau kalau misalnya aku gak bisa jawab, mending aku diam aja. Pasti kan juga gak ada yang nanya lagi. Atau kalau misalnya kelas onsite juga, lebih baik aku diam aja lah. Kalau bisa gak berani lihat gurunya gitu, supaya akhirnya nanti gak ditunjuk sama gurunya. Juga teman-teman mungkin mikir, bagaimana dengan masa depanku ya? Bisa gak ya aku jadi orang hebat?
Bisa nggak ya aku bikin suatu startup yang keren dan akhirnya bisa berkarya. Kadang-kadang pikir kayaknya aku nggak bisa deh. Aku cuma biasa-biasa aja, nggak pinter, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tetapi sekali lagi kita lihat lewat pelajaran hari ini. Kita belajar bagaimana masa depan kita di tangan Tuhan. Apapun keadaan kita, seperti Gideon yang berasa dirinya kecil dan dia penakut. Tetapi ketika Tuhan panggil, kita belajar percaya rencana Tuhan. Bukan kita yang hebat, tetapi Tuhan yang luar biasa yang menolong kita. Tuhan itu yang menyelamatkan Israel. Itu juga Tuhan yang tetap sama, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang kuat yang tidak pernah berubah. Kita belajar, percaya dan taat kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan Israel. Tuhan juga tidak meninggalkan kita. Seperti ayat hafalan yang kita pelajarin selama ini. Ingat gak? Hafal nggak? Kira-kira dari mana ayat hafalan kita? Dari Nehemia 9 ayat 17b. Dikatakan, tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Begitu pula Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Lalu teringat lagi satu tokoh yang terkenal di dunia. Namanya siapa? Abraham Lincoln. Kalian tahu kan pasti? Ya, Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Jadi dia memerintah waktu tahun 1861 sampai 1865. Gila 190 tahun yang lalu ya. Nah pada saat itu teknologi itu masih belum semaju sekarang. Dan pendidikan Amerika juga masih terbatas untuk kalangan tertentu saja. Bahkan perbudakan masih ada di mana-mana. Nah, Abraham Lincoln ini adalah seorang yang lahir di gubuk kecil di Kentucky. Bukan rumah ya, gubuk. Bayangkan, keluarganya tidak kaya. Orang tuanya pun tidak berpendidikan. Kalau kalian pikir pada saat itu, pada Abraham masih kecil, kira-kira dia mikir enggak dia bakal jadi presiden? Mungkin enggak ya. Kalau kita lihat bagaimana keluarganya adalah rakyat jelata, miskin dan pendidikannya rendah. Mustahil, sulit sekali buat Abraham untuk meraih pendidikan tinggi, apalagi jadi presiden. Tetapi sejarah mencatat, Abraham Lincoln berjuang, dia belajar sendiri hingga akhirnya bisa menjadi ahli hukum di usia 28 tahun. Dia berjuang melawan perbudakan. Dia terus melakukan bagiannya sampai akhirnya pintunya terbuka untuk dia menjadi seorang presiden. Presiden Abraham Lincoln terus berjuang memimpin bangsanya menyelesaikan perang saudara. Amerika bersatu lagi dan dia juga menghapuskan perbudakan dari Amerika. Dia memberi kesempatan untuk memberikan kesempatan yang sama untuk setiap orang tanpa keterkecuali. Tanpa melihat warna kulit. Jadi pada zaman dulu warna kulit itu sangat menentukan. Orang yang berkulit hitam tidak punya kesempatan seperti mereka yang berkulit putih. Sejarah juga mencatat bahwa Abraham Lincoln adalah orang yang akan takut akan Tuhan. Kalau kita ingat-ingat kisah daripada Abraham Lincoln, lalu saya juga berpikir bahwa itu terjadi karena Tuhan yang memampukan dia. Seorang anak yang miskin bisa jadi presiden. Orang yang lahir di gubuk memimpin negerinya ke masa depan yang lebih baik. Bukan karena Abraham Lincoln hebat, tetapi karena Tuhan yang luar biasa yang menolong dan memimpinnya. Dan Abraham Lincoln taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau seperti Abraham Lincoln? Kita mau percaya dan taat kepada Tuhan. Sama seperti teman-teman semua. Lalu saya juga sampai sekarang belajar untuk taat dan percaya. Mari
kita sama-sama berjalan, saling mengingatkan juga untuk bersama dengan Tuhan. Kita serahkan segala kelemahan dan ketakutan kita untuk maju bersama dengan Tuhan. Mungkin ada dari kalian bilang, aduh Lase, saya enggak tahu ketakutan saya apa. Atau Lase saya juga enggak tahu mau mulai dari mana, rasanya semua biasa-biasa aja. Kalau kalian mau berdoa dan minta kepada Tuhan, minta pada Tuhan untuk tunjukkan kepada kita. Karena Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Mari kita merenungkan kembali dan minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita katakan sekali lagi Tuhan, Tuhan Engkau saja yang menyelidiki setiap dari kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu Tuhan. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan, selidikilah hati kami Tuhan. Tuhan, bantu setiap dari kami Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, mungkin beberapa dari kami tidak tahu apa kelemahan kami. Tidak tahu apa ketakutan kami. Kiranya Engkau saja menunjukkan kepada setiap dari kami. Atau mungkin dari beberapa kami tahu kelemahan kami. Tahu ketidakmampuan kami. Tuhan juga terus Tuhan, biarlah dengan ketidakmampuan kami, dengan kami, ketakutan kami, bantulah kami Tuhan untuk bisa maju bersama-sama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak sendiri, bahwa Engkau beserta dengan kami. Engkau terus mau Tuhan untuk kami maju bersama dengan Engkau. Tuhan, kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan kami adalah manusia yang lemah. Bantu kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kuat. Engkau yang bisa Tuhan menguatkan kami. Sekali lagi Tuhan bantu kami bersama-sama Tuhan kami sebagai satu kesatuan, sebagai satu persekutuan juga Tuhan. Untuk kami bisa maju bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih. Biarlah kami Tuhan bisa menjadi saluran berkat-Mu untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, teman-teman,
Lalu juga mau mengingatkan kalian untuk bejana untuk Tuhan. Ya, setiap dari kita pasti punya kelemahan. Tapi jangan sampai kelemahan itu menjadi hambatan untuk kita menjadi berkat. Karena ingat, bukan kita yang hebat, tetapi Tuhan yang luar biasa yang bisa menolong kita. Stay healthy, be safe, and be blessing for others. Sampai ketemu minggu depan. Bye.